Oke teman-teman, ketemu dengan saya Surya MS Review. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat tutorial tentang cara melakukan color correction, ya. Ini color correction, bukan color grading. Jadi color correction yang akan saya lakukan ini menggunakan Adobe Premiere Pro CC 2018 ya, karena PC saya termasuk PC lama yang tidak bisa menggunakan Adobe terbaru. Jadi saya untuk mengetesnya ini menggunakan Adobe versi lama ya. Oke. Kemudian untuk melakukan color correction ini saya menggunakan software Filmic Pro ya. Filmic Pro ini adalah satu software berbayar yang saya install di iPhone. Untuk pengambilan gambar ini saya menggunakan iPhone 11. Oke, apa saja yang kita perlukan? Yang kita perlukan tentu kita harus melakukan beberapa langkah ya. Yang pertama membuat referensi color dulu. Di sini kita gunakan warna putih dan hitam. Kemudian juga kita atur pencahayaannya dan yang pencahayaannya kuat ya. Kemudian untuk setting lain saya tidak rubah, saya hanya mengatur fokus dan pencahayaan pada objek saja. Oke. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita menuju tahap pertama yaitu setting di Filmic Pro. Oke, untuk perekaman ini saya menggunakan Filmic Pro teman-teman, seperti yang saya rekam ini ya. Filmic Pro ini adalah aplikasi berbayar di ini ya, di Market Apps ya. Kita bisa belinya. Saya dulu beli dua paket ya, yaitu paket standar sama yang paket tambahannya. Yang paket tambahan itu saya bisa mengaktifkan color gradingnya ya, flat color gradingnya ya. Kelebihan aplikasi ini adalah saya bisa mengambil video secara flat untuk advance-nya, atau juga saya bisa memainkan fokus dan juga shutter speed ya. Kemudian ada fitur lainnya juga zebra seperti itu. Jadi ini yang kotak ini adalah untuk fokus ya. Ini fokus, satunya cahaya. Jadi kita mau milih kemana, kita fokuskan misalkan kita fokuskan ke sini teman-teman ya. Maka kita pilih titiknya ini seperti ini ya. Ya, kita pilih dulu seperti ini. Ini memfokuskannya ya. Ini belum saya rekam, saya coba rekam. Oke, sekarang coba saya rekam ya. Ini mulai merekam ya, fokusnya ke sini teman-teman. Jadi saya kunci seperti itu. Oke, saya stop dulu. Nah, kemudian kita bisa pilih fokusnya ya, tapi saya di sini tidak sedang berbicara tentang fokus. Saya akan membuat video tentang color grading. Jadi di sini saya akan fokuskan di sini ya. Saya fokuskan di sini. Nah, ini ada referensi juga warna deh. Jadi biar teman-teman tahu juga referensi warnanya. Saya kasih memang sebanyak mungkin referensi warna ya. Oke, ini aja deh. Jadi memang colorful ya. Di sini kenapa ada hitam, kenapa ada putih? Putih ini saya pakai untuk referensi warna ya. Nah, bolehlah ini nanti kita jadikan referensi warna hitam karena kita akan perlu nanti ya. Oke. Jadi di sini referensi putih, referensi hitam. Nanti kita perlu untuk color correction. Nah, setelah saya fokuskan ke sini, fokus sama cahaya yang saya kunci ke sini ya, seperti ini. Oke, nanti gambar ini akan kita color correction ya. Oke. Oke, ini saya udah aktifkan Filmic Pro teman-teman ya, Filmic Pro. Nah, untuk kita bisa color grading dengan bagus, color correcting maksud saya, color correction dengan bagus, maka kita harus pilih ini dulu ya, profile picture kita ya. Di sini ada profile picture ya. Kita pilih yang flat atau lock ya. Kalau yang ini natural, itu kan warnanya sangat-sangat rich ya, sangat-sangat dynamic, sangat-sangat kaya maksudnya, warnanya seperti ini. Warnanya sangat-sangat kaya seperti ini ya. Ini saya kunci dulu. Warnanya akan sangat kaya teman-teman seperti ini. Ini kalau yang natural. Nah, sekarang dynamic, teman-teman perhatikan bedanya. Dynamic dia lebih tajam lagi warnanya ya. Kalau hitamnya lebih hitam nih, perhatikan nih hitam. Dia lebih hitam kalau dynamic nih, saya tekan ini lebih hitam ya, lebih gelap. Nah, kalau flat, teman-teman perhatikan. Pasti dia akan agak putih semuanya. Seperti apa ya? Seperti dia kalau di color itu washed gitu, atau color yang udah tercuci, udah agak-agak apa istilahnya ya, kabut kayak gitu. Coba teman-teman perhatikan, saya mau tekan flat. Nah, flat kan lebih datar ya. Ini lebih putih juga. Ini sekarang lock teman-teman.
Nah, lock juga lebih parah lagi teman-teman ya, lebih putih ya. Nah, oke, saya akan merekamnya dalam lock teman-teman ya. Saya akan coba rekam sekarang. Oke, saya fokuskan ke mobil ya. Saya fokuskan ke mobil ini ya, buletannya. Oke. Jadi titiknya sama mobil di sini cahayanya sama titik fokusnya saya ambil ke mobil ya. Oke, kemudian saya siap rekam teman-teman nih. Nah, teman-teman ini saya udah rekam sambil screenshot. Nah, nanti hasil dari rekaman ini nanti akan saya beri color correction ya. Di sini ada putih untuk referensi warna saya. Dan dari hasil correction itu nanti seperti apa, seperti itu. Ini cahayanya udah saya kunci teman-teman. Jadi mau naik turun nggak kepengaruh teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau mengambil gambar video dengan bagus, dikunci dulu teman-teman. Warnanya dikunci dulu, cahaya dan fokusnya. Seperti ini. Ini kan walaupun saya maju mundur, kalau saya mendekat dia nggak fokus karena fokusnya udah saya kunci ke objek. Ya seperti itu teman-teman nih. Objeknya di sini, jadi fokusnya di titik itu. Nah, misalkan nih teman-teman, color yang lain nih. Ini kan enggak fokus kan. Nah, dia fokus seperti ini. Jadi, ini adalah untuk referensi teman-teman nanti kalau correcting color nih. Saya rekam aja sekalian nanti hasil correctingnya gimana. Nah, seperti itu ya. Nih. Lebih bagus yang dikoreksi atau enggak. Seperti itu. Saya stop dulu videonya ya. Nanti saya lanjutkan ke editing di komputer. Oke teman-teman, ini saya sudah sampai di ini ya. Ini adalah footage yang saya mau edit ya di sini. Nah, untuk kebiasaan saya ketika saya melakukan color correcting itu, saya selalu memberikannya di adjustment layer. Jadi di sini saya bikin adjustment layer ya. Oke. Adjustment layer saya taruh di atas footage yang mau diedit. Ya, ini footage yang mau diedit ya. Saya geser dulu. Jadi ini yang mau diedit dan ini adjustment layer. Jadi semua pengaturan saya taruh di adjustment layer ya. Oke, yang pertama adalah biasa saya lakukan untuk correcting color. Ini color saya mau saya koreksi ya. Ini contohnya ini ya. Saya taruh di yang ada tangan saya. Seperti ini. Oke, ini kan gambarnya agak-agak kurang tajam seperti itu ya pewarnaannya. Memang sengaja seperti itu saya bikin. Ini adalah karena saya menggunakan lock ya, lock profile atau bisa juga menggunakan flat. Tapi saya lebih suka lock ya. Oke, yang pertama adalah saya akan melakukan basic correction ya. Basic correction saya pilih di sini. Nah, basic correction ini nih ya. Oke. Basic correction di sini ada exposure, contrast, highlight, shadow, white, dan blacks. Yang biasanya saya mainkan pertama, saya perbesar dulu. Yang biasa saya mainkan pertama adalah di kontras teman-teman ya. Kontras. Jadi teman-teman coba geser dulu ke kiri. Nah seperti ini kan semakin tidak kontras semakin warnanya tercuci gitu ya. Kontras akan kita naikkan dulu. Ini awalnya di 0 ya, akan saya naikkan dulu. Ini terserah saja teman-teman mau naikkan berapa. Kalau saya biasanya gradual ya. Biasanya 20 dulu ya. Kayak gitu 20 atau misalkan langsung 40 misalkan seperti itu. Ini 40. Nah, teman-teman untuk bisa merasakan perbedaan diberi kontras dinaikkan atau enggak itu adalah dengan mentoggle on off di adjustment layer seperti ini. Nah, teman-teman toggle on off aja untuk merasakan feel-nya kira-kira tambahan menaikkan nilai kontras tadi apakah berpengaruh besar atau enggak. Kalau ini saya kasih 40 masih belum begitu terasa ini kontrasnya. Jadi 40 kurang. Jadi saya kasih 60. Ya, 60 oke, saya on off toggle lagi. Nah, teman-teman bisa merasakan nih. Ini saya matiin, saya nyalain sekarang. Lebih tajam yang saya naikkan kontrasnya. Oke, saya kasih kontras 60 saja. Biasanya orang-orang akan menggunakan kontras di sekitar 90 atau bahkan mentok. Oke, saya kasih 75 saja. Nah, 75 kita tes. Nah, teman-teman udah bisa merasakan bedanya. Nah, setelah kontras kita naikkan ya, langkah berikutnya adalah kita akan mengatur black and white-nya. Black and white, teman-teman pilih lumetri scope-nya ya, lumetri scope di sini ya. Kita geser dulu seperti ini. Nah, di dalam kita mengatur black dan white itu, kita perhatikan batas bawah ya, batas bawah dan batas atas. Coba kita
Coba saya akan mainkan black. Sekarang saya geser. Nah, kalau black saya naik turunkan, teman-teman lihat di Lumetri Color di sini, ini ada yang naik, ada yang turun. Nah, kuncinya adalah ketika teman-teman mau mendapatkan nilai hitam yang paling bagus adalah yang paling bawah ini harus ketemu di 0 ya, teman-teman ya. Ini black saya mainkan ya. Jadi kalau saya geser ke kanan, blacknya saya tingkatkan, dia nolnya nggak kecapai ya, levelnya nggak kecapai di 0. Nah, itu yang paling pas itu sebenarnya adalah di bawah ya. Coba kalau saya geser ke kanan, roda ini nggak begitu hitam ya, menjadi agak-agak kabur hitamnya gitu. Nah, itu berarti dia kurang black. Yang paling benar adalah kalau visually teman-teman melihat di roda ini, mungkin agak bias ya. Yang paling tepat adalah melihat di Lumetri Scope-nya. Nah, Lumetri Scope-nya teman-teman geser dulu sampai mendekati 0. Itu adalah titik paling tepat, teman-teman. Nah, saya ambil pas di sini. Di sini ini adalah kalau kita lihat black di sini hanya 0,4 dari footage yang tanpa saya atur blacknya. Ini artinya apa? Ini artinya software yang saya gunakan untuk mengambil gambar sebenarnya udah presisi. Di sini saya menggunakan Filmic Pro ya. Filmic Pro memang sudah saya presisikan sebelumnya. Jadi memang minim untuk koreksi, color correction-nya udah sangat minim. Nggak perlu banyak sebenarnya. Sebenarnya udah cukup bagus. Tapi nggak apa-apa, kita kan belajar prosesnya. Oke, setelah kita atur black-nya, selanjutnya adalah kita mengatur white-nya. Kalau tadi black kita menggunakan yang bawah, maka untuk white kita menggunakan yang atas. Jadi intinya, white yang di atas tuh harus mencapai di level 100 teman-teman ya. Nah, sampai level 100, oke, saya akan lihat dulu. Ini sekarang white, teman-teman perhatikan white. Saya geser dulu ke kiri. Nah, ketika saya geser ke kiri, nilai atas dari white ini di 80. Dan kita lihat footage-nya menjadi tidak nyaman dilihat seperti itu ya. Putihnya kurang terang. Coba saya naikkan, jadi garis ini nanti harus mencapai di 100 teman-teman ya. Ini kira-kira ini mencapai di 100. Kita akan mainkan. Nah, kalau sekarang itu posisi min 12 ya. Normalnya kalau teman-teman kembali ke nilai normal adalah diklik 2 kali teman-teman seperti ini. Nah, ini adalah normalnya teman-teman ya. Normalnya ini kalau white-nya saya naikkan, jadi dia terlalu putih ya. Jadi over gitu lah. Kita kembalikan ke normal. Nah, kita akan cari titik optimalnya teman-teman ya. Perhatikan garis ini harus menyentuh 100. Ya, kira-kira ini paling pas teman-teman ya. Ini sudah paling pas. Berarti dia white-nya kita naikkan 6 teman-teman. White-nya kita naikkan 6. Coba kalau layernya saya matiin. Nah, ini layer adjustment layer untuk correcting colornya saya matiin dan sekarang saya nyalain teman-teman. Teman-teman lihat bedanya. Sekarang akan saya nyalakan. Nah, lebih tajam yang sudah saya koreksi ya. Kita udah bermain di black white. Sekarang kita main di shadow. Shadow itu adalah area-area gelap teman-teman ya. Area-area gelap. Kita akan coba lihat di shadow-nya. Nah, shadow itu area-area gelap. Ketika kita memainkan shadow teman-teman ya, maka black yang bawah sama yang white itu sudah nggak ikut bergerak lagi. Kita hanya perlu melihat di footage ini untuk shadow-nya apakah sudah tepat seperti itu. Apakah terlalu gelap? Apakah kita masih bisa melihat bayangan seperti itu. Intinya adalah seperti itu. Jadi saya coba reset dulu untuk shadow-nya. Oke. Ini udah saya reset. Nah, sekarang perhatikan teman-teman di sini. Untuk shadow-nya apakah kurang atau cukup? Dimainkan pelan-pelan. Kalau teman-teman ambil ke kiri habis kan dia terlalu gelap. Jadi dia memang nggak boleh terlalu gelap. Jadinya informasi shadow-nya tidak tampil dengan baik. Nah, kalau kayak gini terlalu terang ya. Semuanya ikut terang. Kita nolin dulu. Kita akan... Saya rasa untuk ini sudah cukup banget untuk koreksinya. Kalau ini terlalu ke kiri, shadow-nya dikurangi dikit boleh karena lampunya kemarin juga terlalu terang. Oke. Kemudian untuk highlight, nah teman-teman perhatikan highlight itu kalau ke kiri gelap, ke kanan terang tapi overexpose ya. Ini kita reset dulu. Oke, kita highlight-nya kita turunin dikit di 10 aja. Masukkan nilai min 10 ya. Oke, kalau shadow tadi min 5 saja. Ya, oke. Sekarang teman-teman lihat bedanya on off di layernya ini tanpa color correction, ini dengan color correction. Oke.
Kemudian adalah black sudah, white sudah, shadow, light, highlight sudah, kontras sudah. Sekarang exposure. Nah, perlukah kita menambah exposure? Kita lihat dulu teman-teman ya. Ini kalau kita tambah kiri dia makin gelap, tambah kanan makin terang, overexpose. Kita reset dulu. Expose kita coba turunkan 0,1 ya. Main 0,1. Nah, seperti ini teman-teman. Ini lihat warnanya lebih tajam, lebih sejuk ya. Nah, seperti ini. Coba kalau saya matikan color gradingnya seperti ini ya. Warna yang ini lebih tajam. Nah, ini seperti ini teman-teman. Ini adalah color correction yang biasa saya lakukan. Ini belum di color grading ya. Ini color correction. Kalau teman-teman mau melakukan color grading, maka dilanjutkan dengan langkah berikutnya teman-teman ya. Color gradingnya kalau teman-teman menggunakan lookup table yang udah jadi, teman-teman bisa menambahkannya langsung dari input LUT ini atau dengan kreatif ya. Kreatif teman-teman pilih. Nah, pilih dari yang sudah ada nih seperti ini. Contohnya big HDR ya, seperti ini. Perhatikan, saya mau aktifkan. Nah, jadi seperti ini tapi warnanya kurang cocok ya. Itu bisa diatur dari intensity-nya ya. Dari intensity teman-teman bisa atur di sini. Kalau mau color grading yang instan menggunakan LUT atau menggunakan bleach HDR ini kalau off, ini kalau agak wash kayak gitu. Itu terserah teman-teman mau menggunakan yang seperti apa, itu preferensi teman-teman. Kalau saya hanya menggunakan color correction saja teman-teman ya, karena pemberian color correction dan color grading juga tentu akan memperberat proses rendering seperti itu. Oke teman-teman, ini seperti ini sudah selesai bagi saya dan saya akan kembali ke pembahasan saya ya. Nanti akan saya tunjukkan mana yang di color grading, mana yang enggak.